Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa dengan NIM 2501011042. Di sini saya akan membahaskan tentang hoaks sebagai ancaman kedaulatan rakyat. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoaks. Di era digital, kita bisa menerima ratusan informasi setiap hari hanya dari satu genggaman. Namun, tidak semua informasi itu benar. Banyak di antaranya adalah hoaks atau berita palsu. Hoaks sering muncul dalam isu politik, kebijakan publik, bahkan saat pemilu. Pertanyaannya, apakah penyebaran hoaks bisa mengancam kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia? Topik ini penting karena demokrasi yang sehat membutuhkan rakyat yang mampu mengambil keputusan secara rasional dan berdasarkan fakta. Dalam teori demokrasi, kualitas sistem politik sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima warga negara. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang partisipasi aktif yang didasarkan pada pengetahuan yang benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Tetapi agar kekuasaan itu dijalankan dengan benar, rakyat harus mendapatkan informasi yang akurat. Saat ini, hoaks banyak tersebar di media sosial, terutama terkait politik. Hoaks sering memicu konflik dan memperkuat polarisasi, akibatnya masyarakat sulit membedakan fakta dan opini. Hoaks merusak rasionalitas publik karena keputusan dibuat dari informasi salah. Hoaks juga memecah persatuan masyarakat. Selain itu, hoaks menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Jadi, hoaks adalah ancaman nyata bagi kualitas demokrasi. Dengan demikian, hoaks bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi ancaman terhadap kualitas kedaulatan rakyat. Solusinya, pertama, menguatkan literasi digital dan etika bermedia sosial. Kedua, membiasakan dialog yang santun dan berbasis data. Ketiga, mahasiswa harus menjadi contoh dalam menyebarkan konten yang mencerminkan nilai Pancasila. Di era polarisasi media sosial, Pancasila tetap relevan sebagai pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila di ruang digital berarti menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Karena itu, etika bermedia sosial adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita sebagai warga negara. Literasi digital harus diperkuat sejak dini. Masyarakat perlu dibiasakan untuk memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Pemerintahan dan platform digital juga harus meningkatkan sistem verifikasi fakta. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi masyarakat. Sebagai penutup, demokrasi bukan hanya tentang hak memilih, tetapi juga tentang kemampuan memahami informasi secara kritis. Jika hoaks terus dibiarkan, maka kedaulatan rakyat bisa dikendalikan oleh informasi yang menyesatkan. Melawan hoaks berarti menjaga kualitas demokrasi dan menjaga nilai Pancasila. Karena itu, menjadi warga negara yang kritis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita. Terima kasih.